Assalamualaikum anak-anak semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang Isra dan Mi'raj. Nah, sebelumnya anak-anak tahu nggak Isra dan Mi'raj itu apa? Nah, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan malam Rasulullah SAW. Nah, kata Isra ini yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu yang Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha. Nah, Isra Mi'raj ini terjadi pada 5-3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Jadi terjadinya itu 5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Nah, kenapa sih Rasulullah Allah kehendaki untuk mengalami Isra Mi'raj ini? Karena pada saat itu dua orang yang Rasulullah cintai itu meninggalkan Rasulullah gitu ya. Yang dalam arti kata lain, mereka kembali kepada Allah ya. Nah, yang pertama itu adalah istrinya Rasulullah, yaitu Siti Khadijah. Orang yang sangat mendukung dakwah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sangat merasa sedih gitu ya, karena telah ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya gitu yang. Nah, lalu yang kedua itu oleh Abu Thalib. Nah, ketika Rasulullah pada saat itu sudah terjepit dan kaum Quraisy semakin tidak baik gitu ya dengan Rasulullah, semakin tidak semakin tidak suka gitu dengan Rasulullah, yang akhirnya Allah memperjalankan Rasulullah dengan Isra Mi'raj ini. Nah, perjalanan Rasulullah ketika Isra Mi'raj ini bersama malaikat Jibril dengan menggunakan buraq atau kilat ya. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha dengan menggunakan buraq ini. Namun dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Rasulullah melewati lapisan langit gitu ya, dari lapisan pertama sampai ke-7. Dan di sanalah Rasulullah bertemu dengan para nabi. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke langit pertama. Ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Lalu di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lalu di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Lalu di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu Nabi Musa. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu sampailah ke Sidratul Muntaha. Nah, di sana Rasulullah pun bukan hanya sekadar diperjalankan, tapi ada niat. Di situ Allah menurunkan perintah kepada Rasulullah agar umat manusia itu melaksanakan sholat 50 kali sehari. Namun pada saat itu atas usulan Nabi Musa, akhirnya sholatnya itu hanya 5 kali saja. Namun pahalanya tetap sama dengan 50 kali. Wah, Masya Allah ya. Kalau tidak atas usul Nabi Musa, mungkin saat ini kita melakukan sholat 50 kali sehari gitu ya. Namun akhirnya menjadi 5 kali sehari, tapi pahalanya tetap sama. Nah, berarti kan sholat itu pahalanya
itu besar ya. Nah, itu sangat besar. Nah, lalu apa aja sih hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj ini gitu ya? Nah, yang pertama itu hikmahnya adalah untuk hiburan atau tasliyah dari Allah untuk Rasulullah. Karena tadi ya, Rasulullah itu sedang mengalami perasaan sedih gitu karena ditinggal oleh dua orang yang sangat mendukung dakwahnya Rasulullah. Dan dengan Isra Mi'raj ini ternyata memang menghibur Rasulullah gitu ya. Lalu yang kedua, hikmahnya itu Rasulullah pemimpin para nabi. Nah, Isra Mi'raj juga menegaskan bahwa Rasulullah adalah pemimpin para nabi dan rasul. Nah, hal ini terbukti pada saat di Masjidil Aqsa. Nah, pada saat itu Rasulullah mengimami para nabi dan rasul. Nah, lalu yang ketiga, Islam agama fitrah. Di antara rangkaian peristiwa Isra Mi'raj, selain sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis, nah, tadi ya seperti yang Ibu jelaskan bahwa Jibril membawakan 2 wadah minuman kepada Rasulullah. Nah, dan Rasulullah memilih susu gitu ya, karena menandakan bahwa ya Islam adalah agama fitrah. Seperti itu. Lalu yang keempat itu kedudukan Masjid Al-Aqsa. Nah, di antara hikmah Isra Mi'raj adalah menunjukkan kedudukan penting dan mulia Masjid Al-Aqsa ini. Nah, lalu yang kelima itu urgensi sholat. Nah, Isra Mi'raj juga menunjukkan kedudukan sholat yang agung. Nah, karena sholat ini Allah perintahkan langsung kepada Rasulullah, tidak melalui malaikat Jibril. Berarti memang betul-betul sholat ini adalah menjadi inti dari perjalanan Rasulullah tadi gitu ya, untuk tasliyah gitu ya, sebagai tasliyah atau hiburan. Nah, ternyata memang ketika kita pahami, sholat ini adalah sebagai hiburan bagi hambanya. Makanya di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa ketika kita mengalami suatu ujian gitu ya, dihadapinya itu dengan sabar dan sholat gitu, karena memang sholat itu akan menenangkan jiwa kita. Nah, gimana nih anak-anak, apakah bisa dimengerti? Nah, perjalanan Isra Mi'raj ini sangat berharga gitu ya bagi Rasulullah, karena ini pun menjadi ujian ya bagi umat Rasulullah gitu ya, karena tidak semuanya gitu ya menerima apa yang dinyatakan oleh Rasulullah terkait kejadian Isra Mi'raj ini gitu. Dan ternyata yang paling penting dari perjalanan Isra Mi'raj ini adalah bisa menunjukkan gitu ya, mana yang memang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mana yang tidak. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan lebih yakin bahwa apapun yang Allah hadirkan kepada Rasulullah ataupun diri kita itu menjadi penguat keimanan kita.